Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Nirnal Munahidil Ulas sebagai dosen pendidikan agama Islam di Universitas Muria Kudus. Perkenalkan, nama saya Wahyu Chandra Utomo dengan NIM 2019-11758 akan memberikan pembahasan tentang agama dan iptek, atau bisa disebut dengan ilmu pengetahuan teknologi, karena di dalam pengetahuan agama harus diwajibkan mengenal apa itu iptek, dari era yang dulu sampai era yang sekarang. Karena ilmu agama kalau tidak disandingkan dengan iptek, tidak diimbangi dengan iptek, itu akan menjadi ilmu yang sia-sia. Agama Islam dengan kitab suci Al-Quran memuat ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat lengkap. Salah satunya adalah keterangan manusia yang melakukan perjalanan hingga ke angkasa luar, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana menghasilkan kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Di dalam keterangan bahwa sebelum melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi terlebih dahulu dioperasi dengan dihilangkan penyakit hatinya, yakni dengan dicuci hatinya menggunakan air Zam-Zam. Peristiwa ini jauh lebih dulu ada di dalam agama Islam, sebelum manusia lain mengenal teknologi canggih. Bahkan kecanggihan teknologi yang diterapkan merupakan teknologi yang maha canggih dan tiada akan ada duanya di dunia ini. Salah satu buktinya adalah perjalanan angkasa luar bolak-balik hanya dilakukan 1 malam saja. Kita sebagai umat Islam keliru jika agama Islam tidak membahas teknologi. Bagaimana proses penciptaan alam semesta, sistem tata surya, hingga ciptaan manusia, bahkan cara pengendalian seluruh alam baik yang lahir maupun gaib. Semua disebutkan dalam Al-Quran. Hanya saja sebelum kita mempelajari teknologi, terlebih dahulu harus dibekali dengan ilmu tauhid atau keesaan Allah, sehingga nantinya semakin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, akan bertambah pula imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan bahwa yang harus dipahami pertama adalah urutan keilmuan yang harus dipelajari, yakni sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah membaca dengan nama Tuhan Sang Pencipta. Membaca di sini bukanlah dalam artian sempit, yakni hanya sebatas melafalkan tulisan berupa huruf-huruf. Membaca dalam arti sesungguhnya adalah menggunakan seluruh kemampuan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup dalam kehidupannya. Hal tersebut dijelaskan kepada keadaan real Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang buta huruf dan kitab Al-Quran juga belum ada, sehingga membaca umat Islam tidaklah sesempit makna membaca yang sekarang pada umumnya. Karena umat Islam diharapkan terus mengkaji segala sesuatu melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, dan pikiran terhadap segala situasi yang dialaminya. Tentunya membaca atau belajar umat Islam harus pada guru, ustadz, ataupun kiai yang sudah memahami ilmu tauhidan yang baik. Cara ini agar tidak terjadi pemahaman yang keliru terhadap agama Islam. Karena kriteria keberhasilan umat Islam adalah dilihat dari akhlaknya,
Kemudian pribadi sebagai tolak ukur utama di samping penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi penguasaannya. Terima kasih. Sekian dari saya untuk memberikan wawasan tentang agama Islam dan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, karena di dalam Islam itu harus mengenal teknologi dari era yang dulu dan era yang sekarang ini terjadi. Kalau ada kata yang salah diucap atau kata yang mungkin susah untuk dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.